Halo sahabat V, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Felis Convi, channel tentang jalan-jalan, kulineran, dan staycation bareng V, Mami, dan Dedi. Ngebandung lagi. Nah, kali ini yang Mami mau share ke sahabat semua bukan tentang Bandung tempat wisatanya, tapi tentang kulinerannya. Kalau ke Bandung tuh pasti nyarinya kulineran gak sih sahabat? Apalagi kalau misalnya banyak banget kulineran yang bisa kalian nikmati di Bandung. Beberapa ada yang lagi viral juga sampai ngantrinya tuh panjang banget. Salah satunya nih tempat yang akan Mami review kali ini. Tempat ini bukanya dari jam 7 pagi, tapi ngantrinya mungkin dari jam 6 kali ya. Karena Mami nyampe jam 7 di sini itu sudah ngantri banget. Nah, antriannya kalau kalian mau dine in atau mau makan langsung di sana, itu sampai antrian yang ke puluhan gitu sahabat. Luar biasa gak sih? Tapi kalau misalnya kalian mau take away pun juga ngantri juga. Jadi intinya ngantri lah ya di sini. Makanannya enak gak sih? Sebenarnya sih menurut Mami enak banget sahabat. Dan Mami nyesel waktu itu kan Mami take away dan cuma milih beberapa menu doang. Harusnya sih lebih banyak lagi ya milihnya. biar effortnya tuh gak sia-sia gitu loh untuk menunggu gitu. Ya, kali ini kita mau nge-review dimsum 9 ayam yang ada di Bandung. Masya Allah, ini adalah antrian mobil-mobil yang ada di sini sahabat. Masya Allah ini ya sahabat ya, sampai ke pinggir-pinggir jalan. Padahal dia juga punya parkiran gitu di samping restonya gitu. Nah, kita kira nyari tempat ini mau makan gak ya, tapi ya udahlah ya, kita parkir aja, kita coba, kita jajal kira-kira antriannya sudah sampai yang keberapa nih. Padahal ini masih jam 7, sedih deh. Nah, kita nyampe nih di dimsum 9 ayam di Jalan Pasir Kaliki nih sahabat, yang orang-orang warga Bandung pasti udah paham banget. Tapi sayangnya di sini yang parkir mobilnya adalah plat B semua. Jadi pasti orang-orang Jabodetabek ya sahabat ya. Ini untuk menu-menunya itu ada banyak ya. Ada selain dimsum itu juga ada bakmian, ada bubur juga. Tapi yang paling utama adalah dimsumnya ya sahabat. Untuk harganya sih sebenarnya nggak terlalu mahal juga, ramah di kantong lah ya. Memang enak banget ini untuk yang mau sarapan. Jadi sebenarnya menunya pas aja sih buat kalian sarapan, buat kalian makan siang atau buat kalian sore gitu pas aja. Nah ini keadaan di dalamnya seramai itu sahabat. Dan ini abang-abang yang bikin dimsumnya jadi benar-benar fresh. From oven lah ya istilahnya gitu. Jadi benar-benar dipesan dan baru banget dibuat kayak gitu. Jadi nggak berhenti nih ya si abang-abang, si akang-akang ya. Oke lah, akhirnya Mami menunggu dan memutuskan untuk take away saja karena kita dapat antrian nomor 19. Dan pas Mami datang itu baru antrian yang ke-9. Oke, 10 lagi dan Mami harus menunggu berapa? Berapa lama Mami nggak tahu dan Mami udah lapar. Oke, ini makanan kita sudah jadi. Ya nyesel sih Mami cuma pesannya beberapa doang sedikit karena Mami udah bingung banget ya, kayak rame banget gitu loh sahabat. Yang nungguin, yang di luar juga udah rame banget, di dalam rame banget. Sampai ngantrinya tuh mereka kira-kira berapa jam lagi gitu ya, sampai nunggu di mobil dan lain sebagainya gitu. Oke lah, kita akhirnya review di dalam mobil saja dimsum 9 ayamnya. Nah ini bakpao telur asinnya sahabat, isinya 3. Biasanya sih untuk bakpao dimsum itu isi satu kotaknya itu 3 piece gitu. Oke, ini penampakannya, Masya Allah tabarakallah. Nah lumer gini ya sahabat ya untuk saus telur asin yang di dalamnya. Oke, kita makan dan Fish masih tidur. Kita makan. Rasanya enak untuk bakpao karena Mami suka telur asin. Jadi untuk ini Mami kasih nilai 9/10 karena rasanya itu pas gitu. Nah, kita juga beli hakau udang
Jadi isinya itu udang nih sahabat. Dan ini sausnya tuh enak banget gitu loh sahabat. Mantep banget gitu. Sambelnya ya, apa sausnya? Sambelnya, ya gitulah pokoknya. Ini enak dan approve. Ini juga 9/10 juga. Ya, jatuh. Ada pokoknya rusuh banget ya kalau misalnya lagi di sini. Nah, kita juga beli siomay 9 ayam plus udangnya. Jadi kayak campuran gitu isinya, ada ayam, ada udangnya gitu. Nah, ini mantep banget nih sahabat, lihat tuh. Rasanya tuh pas, enak dan gak too much gitu loh sahabat. Dan gimana ya, pokoknya enak deh gitu. Dan nyesel banget cuma belinya beberapa doang. Nah, kita juga beli nasi ayam cincangnya. Sebenarnya ini buat V sarapan, tapi akhirnya kita makan udah agak siang nih sahabat. Karena akhirnya V nggak makan ini gitu. Oh ya, untuk dimsum, restoran dimsum 9 ayam di Bandung ini sudah halal ya sahabat. Jadi sahabat nggak usah khawatir kalau misalnya memang mau makan per dimsaman, ini sudah halal semuanya gitu. Jadi Mami rekomendasiin karena makanannya enak. Oke, next kita mau ke tempat viral lainnya. Ini sebenarnya di waktu yang berbeda ya sahabat. Pas kami ke dimsum 9 ayam itu di waktu yang berbeda juga. Kenapa sih seneng banget ke Bandung? Sebenarnya pengen banget nge-review beberapa makanan yang memang enak-enak banget di Bandung gitu ya. Kenapa balik lagi. Kita mau nge-review batagor dan mie kocok sinar kencana. Nah, ini kita datangnya kemalaman. Jadi kayaknya memang momen-momennya agak kurang pas ya pas Mami mau nge-review. Kalau misalnya tadi udah datang sepagi mungkin ternyata udah ngantri, harus lebih pagi lagi. Nah, kita ke batagor kuah ini udah kemalaman. Jadi untuk beberapa menunya tuh udah sold out. Jadi cuma yang jelas ya batagor kuahnya aja, karena kan memang ikoniknya itu ya. Karena itu aja yang masih diproduksi kayak mie kocok, ya pokoknya kayak iga bakarnya dan lain sebagainya itu udah pada sold. Jadi memang cuma kita beli batagor kuahnya aja gitu. Nah, sebenarnya Mami penasaran juga. Sebenarnya Mami kayaknya baru pertama kali ya makan batagor kuah gitu. Nah, ini si akal-akalnya lagi bikin batagornya. Nah, karena memang ikonnya adalah batagor, jadi batagor kuahnya sih tetap ada sampai malam. Tapi kalau misalnya yang kayak lain-lainnya itu memang sudah tidak dimasak lagi gitu sahabat kalau malam-malam. Jadi jangan terlalu malam kalau kesini. Nah, nih sinar kencana ya. Di sini juga ada mie kocoknya, terus ada batagor kuah campur, ada kuah kacang spesial, ada plus indomie juga gitu. Nah, sebenarnya juga ada sop, ada iga juga. Untuk minumannya juga ada beberapa, ada es podang, ada es jeruk dan lainnya. Oke, kalau untuk batagor kuahnya sendiri sebenarnya enak karena dia seger-seger gitu aja sih ya sahabat. Maksudnya kayak mie rebus atau mie goreng gitu ya, terserah kalian maunya yang mana gitu kan, indominya mau indomie mana, terus batagor sama kuah kacangnya gitu ya, seger kuah sama enak kacang sih balance sih menurut Mami gitu. Nah, ini untuk menu-menunya, untuk harganya juga masih affordable lah untuk kalian. Nah, ini bentukannya nih sama mie goreng batagor kuah spesial dengan indomie gorengnya. Untuk yang lain adalah batagor kuah spesial dengan indomie rebus. Nah, kalian bisa minta tambahan untuk saus atau kuah kacangnya. Ada es podeng juga, tapi es podengnya juga kayaknya udah peninggalan terakhir. Karena kita udah malam. Sebenarnya nggak malam-malam banget sih, kayak yang jam 7 malam gitu, tapi mungkin mereka udah mau tutup kali ya. Oke, ini batagornya tanpa kuah kacang yang Mami coba gitu kan ya, sama indomie rebus. Untuk kayak gini, dipasangin kayak gini enak juga, tapi kalau misalnya ditambahin sama kuah kacangnya lebih enak lagi gitu sahabat. Recommended nggak? Mami rekomendasiin untuk kalian kesini, tapi jangan malam-malam ya, karena pokoknya jangan pas dia tutup lah. Dia kan buka itu kan pagi juga ya, di jam 10 gitu. Jadi kalian datang mungkin pas siang atau sore hari itu boleh, biar bisa nyobain beberapa menu lainnya, tidak hanya batagornya doang.
Vi makan nggak? Nggak, dia makan mie-nya doang. Dia nggak makan batagornya. Baiklah sahabat, untuk rekomendasi kali ini di 2 tempat itu terlebih dahulu ya sahabat. Nanti untuk kulineran lainnya yang ada di Bandung akan Mami review lagi. Karena sebenarnya banyak banget ya. Nanti kita akan review lagi beberapa kulineran viral lainnya yang ada di Bandung. Kenapa sih bikin orang tuh pengen balik lagi ke Bandung. Akhirnya Bandung juga ikutan macet juga sama kayak di ibu kota. Oke, sahabat, terima kasih. Pokoknya recommended untuk 2 tempat ini. Yang pertama sarannya adalah kalau ke dimsum mungkin agak lebih pagi, atau simpen stok sabar yang sebanyak-banyaknya. Atau kalau mau ke sana jangan pas lagi lapar-laparnya, karena bete nungguinnya kalau misalnya lagi lapar, karena dia harus ngantri sekitar 1-2 jam. Kalau ke Batagor Kuah itu kalian jangan kemalaman, pokoknya datang pas waktu buka ataupun di sore hari biar bisa nyobain berbagai menu lainnya selain di Batagor Kuahnya, karena katanya sop iganya atau iga bakarnya tuh enak juga di sini. Tapi nanti kita coba lagi dan kita review lagi ya, barengan sama tempat-tempat viral lainnya yang ada di Bandung. Terima kasih sahabat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow semua akun media sosial kita biar gak ketinggalan sama updatean apa lagi nih yang mau Felis Konfi berikan ke sahabat semuanya. Oke sahabat, sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.